Halo semuanya, salam sejahtera. Perkenalkan nama saya Immanuel Parasian Tobing dengan NIM 11S24035. Saya dari kelas 12 IF2, Prodi Informatika Angkatan 24 di Institut Teknologi Del. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video penjelasan mengenai praktikum yang kedua pada mata kuliah PBO atau pemrograman berorientasi objek dengan topik untuk video kali ini adalah Rectangle Shepherd Playfair. Oke, jadi untuk keterangannya ada di modul yaitu di Delcom. Nah, jadi deskripsinya adalah buatlah program untuk melakukan enkripsi data menggunakan metode uh, Shepherd Playfair dengan ketentuan berikut. Pertama untuk baris sama bentuk persegi panjang ke bawah jika menempati baris tengah atau atas dan ke atas jika menempati baris bawah. Kedua, untuk kolom sama bentuk persegi panjang ke kanan jika menempati kolom tengah atau kiri dan ke kiri jika menempati kolom kanan. Dan yang ketiga, ketentuan yang ketiga yaitu untuk baris dan kolom berbeda maka akan membentuk persegi panjang. Jadi untuk enkripsi ini nanti akan berisi huruf-huruf ya, dan ini menggunakan em, matriks 5 kali 5 nanti ya. Lalu bagaimana kode yang saya buat untuk menyelesaikan tugas ini? Mari kita lihat, kita masuk ke Visual Studio Code ya. Nah, jadi ini adalah kode program yang saya buat untuk topik kali ini. Oke, jadi di sini ada import Java. Jadi ini adalah kegunaan dari import ini supaya kita bisa pakai semua kelas yang ada di paket Java ini nanti. Seperti misalnya scanner untuk membaca input dari keyboard. Kemudian ada nanti map dan hash map untuk menyimpan data key value, misalnya huruf dan posisinya. Kemudian ada release, linked hash set yang kegunaannya untuk menyimpan data dalam bentuk list atau set gitu. Oke, kemudian di sini ada deklarasi kelas ya, di mana di sini ada public class rectangle saver playfair. Nah, kita membuat uh, nama kelasnya itu si rectangle ini, dan semua kode program ada di dalam si kelasnya ini gitu. Kemudian kita membuat yang namanya variabel global yang ada di dalam kelasnya. Jadi di sini ada grid size sama dengan 5, yang artinya adalah matrix Playfair yang selalu berukuran 5 kali 5. Yang nanti dia ada 25 kotak untuk huruf-huruf. Nah, kemudian di sini ada key matrixnya, key matrix di sini. Nah, di mana ini key matrix ini adalah array 2 dimensi yang berisinya itu char uh, 5 kali 5 gitu. Jadi nanti ini digunakan untuk menyimpan susunan huruf kunci. Jadi nanti ada A, B, C, D, E, kemudian di baris di bawahnya ada F, G, H, I, J, dan seterusnya gitu. Kemudian di sini ada char position, di mana ini adalah map yang menyimpan posisi huruf. Nah, gitu. Kemudian ada filler char, di mana huruf pengisi yang awalnya itu adalah A. Jadi filler char ini digunakan untuk menyisipkan huruf kalau ada huruf kembar dalam pasangan gitu. Jadi ini kalau ada huruf kembar nih, jadi dia masukkan ini semacam huruf unik gitu lah ya, atau padding gitu. Jadi filler char-nya itu awalnya A, mengisi jika jumlah huruf plain text ganjil dan jadi huruf awal untuk membangun matriks. Jadi ini adalah huruf awalnya gitu. Kemudian ada di sini fungsi untuk generate key matrixnya. Jadi di sini ada fungsinya. Oke. Jadi penggunaannya ini adalah di sini ada
ada input ya. Nah, jadi nanti start chart ini atau huruf awal kunci dan ada plain text atau teks aslinya. Kemudian filler char, filler charnya untuk diubah ke huruf besar. Kemudian ada unique di sini. Unique, uniquenya ini eh, ini adalah huruf unik yang tanpa duplikat. Jadi inilah huruf uniknya itu tadi, kayak semacam paddingnya gitu. Nah, kemudian kita menambahkan di sini start char-nya. Oke, jadi di sini kalau start char-nya valid itu antara A sampai Z gitu. Lalu masukkan ke set. Kemudian di sini kita memasukkan huruf. Nah, kita memasukkan huruf di sini. Nah, ini ada A, Z. Nah, filter AZ di sini itu untuk menghapus semua karakter selain A sampai Z. Jadi hasilnya dimasukkan ke unique nanti. Jadi set berisi huruf start char plus huruf unik dari plain text. Jadi nanti ada huruf unik dan huruf start char-nya gitu. Kemudian di sini kita eh, melengkapi dengan alfabet-alfabet ya. Nah, kalau jumlah huruf di set sebelum 25, maka tambahkan huruf alfabet lain. Dan hasil akhirnya nanti akan ada 25 huruf. Kemudian kita memasukkan ke matriksnya sini. Nah, iterator di sini, iterator ini untuk mengambil huruf satu persatu dari setnya tadi, dari set yang udah ada. Kemudian kita mengisi key matriksnya baris per baris dan simpan posisi huruf ke dalam yang namanya char position di sini. Gitu. Kemudian kita akan em, di sini ada fungsi untuk memfilter eh, A sampai Z gitu. Jadi ini eh, fungsi dari code yang ini adalah fungsi untuk membersihkan teks supaya hanya ada huruf A sampai Z dan semuanya huruf besar atau uppercase di sini. Gitu. Kemudian di sini ada fungsi untuk eh, create decrypt-nya. Jadi sini ini tujuannya untuk membagi teks jadi pasangan huruf. Nah, jadi di sini ada aturannya nih. Ada aturannya. Jadi cara garis besar arti dari code ini adalah begini. Kalau ada dua huruf kembar, maka masing-masing dipasangkan dengan filler char-nya. Filler char tadi kan semacam huruf unik atau padding-nya tadi. Nah, kalau ada dua huruf berbeda, langsung dijadikan pasangan gitu. Misalnya ada namanya misalnya NNA. Jadi NNAB, misalnya NNAB. Jadi si NN ini kan sama. Jadi dia dimasukkanlah filler char-nya atau huruf uniknya. Bisa A sampai Z, bebas lah gitu ya. Yang penting jangan sama lagi. Tapi kalau misalnya AB itu nggak perlu dimasukkan filler char-nya. Karena udah dua huruf berbeda kan. Nah, kalau huruf terakhir sendiri atau ganjil, lalu pasangkan dengan filler char juga. Gitu. Nah, ini dia. Oke, kemudian di sini ada fungsi untuk enkripsi. Nah, enkripsi satu di grab sesuai dengan aturan rectangle. Jadi di sini em, ini fungsi dari code ini adalah mengambil posisi yaitu baris dan kolom dari huruf A dan B. Kemudian di sini ada aturan enkripsinya, aturan enkripsinya. Nah, di sini jika di sini ada jika ini ada aturan ya. Yang pertama ini if RA sama dengan RB. Artinya kalau ini yang ini kalau di baris atas atau tengah maka dia enkripsinya geser ke bawah.
Kalau dia di baris bawah, maka geser ke atas gitu. Ini untuk jika barisnya sama. Tapi jika kolomnya sama, ini ada aturannya. Nah, kalau di kolom kiri atau tengah, maka enkripsinya nanti geser ke kanan. Kalau dia di kolom kanan, nanti dia geser ke kiri gitu. Ini untuk kolom yang sama ya. Tapi jika baris dan kolomnya berbeda, maka dia akan membentuk persegi panjang. Nah, gitu. Jadi tukar kolomnya akan membentuk persegi panjang tidak ada kalau nanti hurufnya tidak berada di kolom ataupun baris yang sama, maka dia akan membentuk persegi panjang. Gitu. Kemudian di sini ada fungsi untuk mencetak eh, print key matrixnya. Nah, jadi nanti eh, fungsi dari code ini untuk menampilkan matriks ke layar supaya kita bisa lihat susunan hurufnya bagaimana. Itu. Kemudian masuklah kita di sini ada main atau program utamanya. Nah, jadi program akan dimulai dari sini. Scanner di sini dipakai untuk membaca input. Kemudian kita di sini membaca plain text-nya, ya, plain text atau baris pertama non kosong. Jadi kita akan membaca baris pertamanya, nah itu akan menjadi plain text. Kalau baris kosong dilewati. Kemudian kita membaca key lainnya di sini. Kita akan membaca key-nya. Nah, kalau dia kemudian kita akan tadi kan udah dibaca tuh baris pertamanya. Kemudian kita baca baris kedua. Nah, dia akan menjadi key. Kemudian nanti kita akan mengambil start karakternya, start chart. Nah, kalau ada key, ambil huruf pertamanya. Kalau kosong, maka kita akan default ke A. Gitu. Kemudian di sini ada forced, forced error ya, atau untuk test case yang ketiga nanti. Nah, jadi kalau key-nya sama dengan kalau key-nya itu F, maka program langsung error. Ini hanya untuk buat uji coba otomatis, bukan dari bagian algoritma asli untuk program ini. Oke, kemudian kita akan menjelaskan proses ciphernya nanti, cepat. Di sini kita membuat objek ciphernya, kemudian kita membuat matriks kuncinya, lalu kita akan mencetak eh, matriks kuncinya, kemudian kita akan pecah plain text-nya jadi pasangan huruf, kemudian kita menampilkan pasangannya, kemudian kita enkripsi setiap pasangan dan cetak hasil enkripsinya di sini. Jadi begitulah penjelasan dari code yang saya buat untuk menyelesaikan tugas dengan topik rectangle super paper ini. Jadi untuk menguji apakah code ini berjalan dengan baik dan benar, mari kita compile dan run. Oke, kalau sudah berhasil, kita compile, mari kita run, kita panggil. Oke, untuk contoh inputnya kita ambil dari modul ya, dari ini. Oke, oke. Jadi nama yang kita input itu adalah misalnya namanya eh, di sini ada nama Pak Abdullah ya, Abdullah Ubaid. Nah, kemudian untuk plain text-nya atau PD-nya itu S gitu, untuk pemisah dari huruf yang double ini. Oke, nah kita enter. Jadi nanti dia akan membentuk case-nya, matriksnya di sini ada 5 kali 5 ya. Nah, kenapa ini S? Karena tadi aturannya itu nanti apa plain text-nya yang duluan gitu atau PD-nya. Kemudian dilanjut dengan Abdullah di sini. Nah, Abdul. Nah, kenapa di sini enggak A, langsung H? Karena A-nya udah ada di sini. Nah, jadi ini nanti eh, bakal ada satu huruf yang hilang gitu. Seperti ini misalnya Z, karena ini sudah disetting matriks 5 kali 5 kan.
Jadi 25 huruf itu ada 26. Nah, gitu. Jadi nanti ada plain text-nya duluan, kemudian namanya di sini yang tidak ada huruf yang double, kemudian dilanjut, di sini huruf-huruf plain. Abdullah Ubay. Nah, jadi peru teksnya itu adalah Abdul. Nah, ini ada LS kan. Nah, kenapa dia LS? Karena ini kan ada huruf yang double L di sini. Nah, jadi sesuai aturannya tadi kan dipasangkan dengan plain text-nya. Jadi plain text-nya itu S. Jadi si huruf double yang L ini pasangkan dengan si S. Tapi kalau hurufnya berbeda, ya dilanjut aja gitu. Nah, ini ada D kan, ada D. Jadi dia yang terakhir ini dipasangkan dengan S. Kemudian untuk enkripsinya, nah kenapa ini HI? Kita lihat ini AB. Nah, sesuai aturannya tadi kan kalau dia misalnya kolom ini kan kolomnya di kolom yang sama nih. Nah, jadi nanti dia ngambil ke bawah gitu kan, kolom sama. Nah, baris sama. Nah, maaf, ini di baris yang sama. Nanti ya dia ngambil HI gitu. Kalau misalnya di U, dia ngambil ke bawah CE dan seterusnya gitu. Jadi karena sudah bisa di compile dan run dan hasilnya sesuai dengan output yang diharapkan, maka dapat disimpulkan bahwa kode program yang saya buat untuk menyelesaikan topik tentang rectangle chipper flavor ini sudah berjalan dengan baik. Jadi sekian video penjelasan saya mengenai topik kali ini. Semoga membantu bagi yang menonton dan terima kasih.